Seorang pemanjat tebing pasti pendaki gunung. Tapi kalau pendaki gunung belum tentu bisa manjat tebing. Betul, setuju, Iya. setuju. Tidak semua gunung yang ada di Indonesia hanya trekking doang. Betul Om, setuju Om. Salah satunya Raung ya Om ya? Raung, ada Kartens dan Kartens, sebagainya betul, ya. iya. Itu untuk mencapai puncak kita harus membutuhkan climbing, harus mengerti safety prosedur yang namanya rock climbing. Iya. Jadi contohnya kalau saya bisa menyarankan sih, tapi Iya. ini hanya usulan Betul, aja. betul Om, nggak apa-apa Om. Kalau seandainya kita berjalan 5 orang di satu tim, minimalnya harus ada 1 orang di antara kita yang mengerti ketika ada terjadi sesuatu di lapangan tuh. Iya. Saya mau nanya Om, Siap. mungkin kalau untuk orang awam tidak mengerti nih bagaimana memulai untuk belajar rock climbing. Nah, kalau Om Kamran, menurut Om Kamran gimana tuh Iya. langkah-langkah yang harus diambil buat para pendaki pemula ini? Cakep sekali pertanyaannya Om. Ini Om, perkenalkan diri dulu dong Om. siap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamran Arlim, usia ya 60 lebih lah. Saya sekarang ini jadi pengurus FPTI di Pemprov Jawa Barat dan juga di Kabupaten Karawang. Di Kabupaten Karawang kebetulan saya sebagai Ketua Umum FPTI Kabupaten Karawang, dan di Pemprov Jawa Barat saya juga diperbantukan sebagai Ketua 2 di Pemprov Jawa Barat. Banyak banget Om jabatannya Om. Banyak, ya. Luar Dan biasa. Saya juga Ketua ALTI Kabupaten Karawang, Asosiasi Lari Trail Indonesia. Sekarang trail ada asosiasinya juga Om ya? Ada Om, ada ALTI. Kemarin juga di PON Sumatera Utara dan Aceh itu udah masuk eksibisi PON. Oh gitu. Iya. Untuk teman-teman pendaki atau guide mungkin gitu ya, perlu nggak sih Om mereka mengetahui tentang safety-nya climbing, karena yang akhir-akhir ini sering jadi berita kan, sering kecelakaan di gunung, jatuh apa segala macam. Nah itu perlu nggak sih Om pengenalan para penggiat mountain dengan alat-alat yang kita pergunakan untuk manjat Om? Waduh, ini pertanyaan yang sangat menarik nih. Jujur kalau saya akan mengatakan bahwa sangat penting. Yang perlu kita bedakan dulu antara pendaki gunung dan pemanjat tebing. Seorang pemanjat tebing pasti pendaki gunung. Tapi kalau pendaki gunung belum tentu bisa manjat tebing. Betul, setuju, Iya. setuju. Itu ya, setuju ya? Bahwasanya kenapa kita seorang pendaki, kita tidak bicara dulu pemanjatnya ya, Iya, kita bicara pendakinya. Kenapa seorang pendaki harus mengetahui safety prosedur pemanjatan? Karena tidak semua gunung yang ada di Indonesia hanya trekking doang. Betul Om, setuju Om. Salah satunya Raung ya Om ya? Raung, ada Kartens dan Kartens, sebagainya betul, ya. iya. Itu untuk mencapai puncak kita harus membutuhkan climbing, harus mengerti safety prosedur yang namanya rock climbing. Iya. Jadi bukan hanya jalan aja seperti kayak kita naik ke Gunung Gede. Iya, betul. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ada beberapa gunung di Indonesia, kita nggak usah bicara di luar Indonesia aja, bahwa ada beberapa gunung untuk mencapai puncak kita harus menggunakan teknik rock climbing. Betul, betul, Jadi setuju. bukan hanya trekking, bukan hanya climbing dan sebagainya. Itu. Jadi menurut saya penting sekali Om. Penting sekali, Seorang Om. pendaki harus dibekali oleh para seniornya atau siapapun itu ilmu tentang bagaimana sih cara menyelamatkan diri, bagaimana sih cara menggunakan peralatan panjat tebing ketika ada sesuatu yang terjadi dalam satu tim, kebetulan orang itu berada dalam satu tim itu, bagaimana cara mengevakuasi temannya tuh. Betul. Itu. Jadi minimal bisa menyelamatkan diri sendiri dulu ya Om. Pertama, ya. Ketika betul. kita menguasai teknik dasarnya. Betul, setuju. Nah, Harus. Om gimana Om? Kalau ngelihat kayak berita-berita banyak pendaki-pendaki yang mengalami kecelakaan, terjatuh kayak gitu-gitu, tuh gimana Om tanggapannya Om? Tanggapan kita kan posisi atau cara insidennya itu dulu kita harus juga ketahui. Iya. Apakah ini human error atau gimana kan? Betul, betul Om. Jadi tidak semua juga kecelakaan tuh bahwa dia terjatuh karena memang medannya yang begitu sulit. Iya. Mungkin dia juga ada kelengahan atau kesalahan yang dibuat oleh si pendaki tersebut. Tetapi paling tidak dalam satu tim itu menurut saya harus ada orang yang sangat mengerti dengan bagaimana sih cara mengevakuasi. Jadi contohnya kalau saya bisa menyarankan sih, tapi Iya. ini hanya usulan Betul, aja. betul Om, nggak apa-apa Om. Kalau seandainya kita berjalan 5 orang di satu tim, minimalnya harus ada 1 orang di antara kita yang mengerti
ketika ada terjadi sesuatu di lapangan tuh. Iya. Apakah tim ini yang dari 5 orang ini harus semuanya dari tim kita? Juga tidak mesti, Om. Tidak mesti, betul. Bahwa katakanlah kita berempat nih datang ke Gunung A nih, kita boleh ngambil satu orang dari manapun. Iya. Entah itu penduduk lokal atau siapa yang mengerti safety prosedur tentang gunung itu. Gunung tersebut ya Om ya. Ketika gunung itu memiliki curam yang terjal, bukan hanya trekking doang, saya rasa memang sebaiknya juga kita menyampaikan kepada siapa yang membantu kita bahwa tebing yang kita naiki atau gunung yang kita naikin akan kita menghadapi jalur-jalur yang membutuhkan teknik rock climbing. Betul. Kira-kira begitu. Betul. Paling berarti Saya mau nanya Om, Siap. mungkin kalau untuk orang awam tidak mengerti nih bagaimana memulai untuk belajar rock climbing. Nah, kalau Om Kamran, menurut Om Kamran gimana tuh Iya. langkah-langkah yang harus diambil buat para pendaki pemula ini? Cakep sekali pertanyaannya, Om. Ini juga pernah saya bahas sama teman-teman pemanjat bahwa mungkin sebaiknya tuh kita dari terutama dari panjat tebing ya, dari FVTI lah terutama lah. Boleh tuh menyurati mungkin klub-klub pendaki gunung tuh. Ayo deh kita latihan bareng-bareng bagaimana cara menyelamatkan diri, bagaimana caranya rappelling, bagaimana cara menggunakan alat. Minimalnya itu aja dulu, Om. Jadi setiap klub pendaki gunung seharusnya minta bantuan ke FPTI, siapapun FPTI-nya tuh. Entah itu dari kabupaten mana atau provinsi mana. yang terdekat. Yang terdekat. Sebaiknya begitu, Om. Jadi kita tidak hanya jalan aja. Kan selama ini saya lihat pendaki yang muda-muda itu kebanyakan hanya mempelajari bagaimana cara menghindari hipotermia, hipoksia dan sebagainya tuh. Tetapi dia tidak memikirkan bahwa bagaimana cara menghadapi ketika ada insiden di jurang gitu loh. Ya contohnya kayak kemarin lah. Yang baru-baru viral ini. Baru viral ini. Walaupun itu saya akuin tuh yang namanya guide-nya tuh apa siapapun yang terlibat dalam evakuasi kemarin tuh saya acungin jempol bahwa Medan Rinjani itu tidak seperti kita turun dari tebing Citata bahwa tebingnya bisa dibobok, bisa dibor dan sebagainya. Betul. Itu kan tebing berpasir ya. Tidak semudah apa yang kita bayangkan. Jadi saya ngakuin lah pokoknya mah top itu yang tim siapapun yang terlibat itu luar biasa. Jadi alangkah baiknya mereka dibekali itu ya Om ya. Dibekali pengetahuan tentang manajemen roof, bagaimana caranya terutama menggunakan alat tuh, bagaimana cara ngejumar, bagaimana escanding dan sebagainya. Harus bisa, Om. Terutama gunung-gunung yang memiliki medan terjal ya Om ya. Medan terjal. Jadi sebenarnya ketika kita mendaki gunung juga kita harus tahu kondisi gunungnya juga ya Om. Betul. Kayak, Rinjani, Raung, berarti apa nih yang harus kita bawa? Karena ada tebing terjalnya, kita harus bawa tali apa segala macam. Betul. Itu juga sebenarnya harus diperhitungkan Om ya. Harus diantisipasi. Iya. Betul. Yang penting tidak salah tempat, kayak gue mau naiknya gunung gede nih, ngapain lu bawa tali? Ngapain Mungkin nggak cocok gitu Om ya. betul. Tapi pengetahuannya tetap ada. Iya. Kayak gitu Makanya ya. kan mungkin dibutuhkan pendataan ya Om. Seorang pendaki muda itu harusnya mendata dulu. Gunung apa yang mau naikin ini? Apakah dari pos 1 sampai puncak itu hanya trekking doang? Katakanlah mau ke Gunung Selamat nih, yang dekat-dekat aja. Selamat kan juga ada tebing-tebing berbatunya tuh. Iya. Ada trekking yang berbatunya tuh, yang tebing lepas lah, apa gunung lepas yang nggak Iya, ada batu pohon, lepas gitu. batu lepas ya, itu juga mungkin harus dia pahami dulu ketika itu memang harus menggunakan. Kita kan ada namanya berkostil ya. Iya. Ada guide, ada runner guide yang katakanlah tali kermantel atau sling apapun. Iya. Nah, itu kan harusnya seperti itu. Dia bisa menggunakan bagaimana cara menggunakan kostil yang benar. Gini ya Om ya, Betul. ini juga masukan juga ya buat para pengelola taman nasional. Mungkin bagi jalur-jalur yang memang membahayakan, mungkin harus dipasang pengaman kali Om ya gitu Om ya. Sangat betul sekali. Jadi baik dari pengelola yang ada di sana maupun ranger-ranger yang ada di setempat itu, memang seharusnya dia udah harus memahami jalur-jalur yang mana yang harus dipasangin pengaman tuh seperti tali. Ya katakanlah ketika kita bermain di tebing 90 untuk naik ke tebing atas tuh ke layar tuh yang ada yang meja itu kan. Iya. Itu kan gampang-gampang susah, tidak boleh dianggap enteng tuh. Betul. Nggak boleh dianggap enteng bahwa bisa jalan. Enggak. Kalau kita jalan selalu selamat ya alhamdulillah. Iya. Yang kita khawatirkan tiba-tiba kaget bisa kepeleset. Iya. Makanya di situ dari dulu saya selalu menganjurkan lu harus masang kostil, ikutin guide ini. Kemana dia pergi ikutin aja terus. Dia Nggak ada boleh selingnya. Ada selingnya. Iya. Itu namanya guide tuh. Saya sering dulu saya kan pernah bekerja puluhan tahun bekerja di dalam goa tuh, mengambil sarang walet tuh. Nah, kita dalam goa itu saya selalu menyarankan kepada teman-teman
Begitu kita naik ke jalur karena ini gelap, maka lu nggak boleh keluar dari guide ini. Kemanapun perginya guide, lu harus ikut itu. Jadi pertama kita nggak boleh nyasar dalam gua. Kedua, kalau ada apa-apa kita tetap ada dalam guide itu. Tetap dalam keadaan aman. Om, Aman, ya? iya aman. Jadi tidak boleh menyepelekan Om ya. Tidak boleh Om, tidak boleh. Oke Om, terakhir Om, kan sebenarnya gini, kayak gimana sih memulainya kalau misalkan kita memperkenalkan atau edukasinya ke mountain guide ya, mereka konsultasi ke pihak federasi, minta diedukasi atau sebenarnya sih paling tepat adalah mountain guide-nya yang minta untuk diedukasi ya Om sebenarnya, dan tidak perlu sungkan Om karena federasi sangat terbuka Om. Sangat terbuka, sangat terbuka. Harapannya mereka lebih peduli aja untuk ambil bagian itu ya Om. Iya, mungkin kalau bisa saya menyarankan ke tim ini, timnya Om bisa menghubungi atau memberikan penyampaian secara umum kepada klub-klub, terutama klub-klub pendaki ya, bahwa ketika lu mau ini sebaiknya lu ketemu atau mendatangi federasi yang terdekat. Iya. Siapapun itu federasinya, dimanapun, insya Allah federasi akan terbuka, akan memberikan ilmu pengetahuan yang dia miliki itu. Oke. Jadi dari kita aja Om, kita menghubungi secara umum aja, katakanlah di Facebook atau di Media sosial, bahwa klub-klub pendaki gunung yang belum terlalu mahir memahami tentang safety prosedurnya pemanjatan atau cara menggunakan peralatan panjat tebing, silahkan menghubungi federasi terdekat. Kita bisa jadi perantara ya. Bisa, jadi, iya. Apalagi kalau ada Jawa Barat, tinggal kontak aja Jawa Barat. Betul. Banyak Om. sekali. Betul, Om. Di DKI tinggal kontak FPT DKI, gampang. Berarti artinya memang pendaki gunung itu wajib memiliki skill ya. Wajib Om, wajib. Karena sekali lagi saya katakan dia pertama tuh pendaki gunung belum tentu bisa manjat. Tapi kalau pemanjat nggak usah diajari mendaki gunung. Betul, Dia Om. bisa santai naik sambil ngerokok jalan. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Saya setuju sih Om, karena gini, pemanjat itu selain bawa tali pemanjatan dan alat-alat karabiner, mereka bawa tenda, mereka bawa kompor. Betul, ya kan, karena kadang kita bermalam di tebing kan. Betul. Tapi sebaliknya, Iya. pendaki gunung tidak membawa tali, tidak membawa. Makanya sebenarnya ya saya setuju ketika pemanjat dibilang udah pasti bisa naik gunung. Udah pasti gitu. bisa. Untuk lagi Om, pertanyaan Siap, Om. Nah, siap. jika ada pendaki atau perorangan ingin belajar tentang rock climbing, basic rock climbing, bagaimana jika mereka belum memiliki peralatan Om? Untuk hanya sekedar dilatih, saya rasa FPTI siap menyiapkan itulah. Bisa lah, FPTI pasti. Ya? Iya, insya Allah bisa. Jadi kan Bisa. kebanyakan kan teman-teman kan, wah climbing itu olahraga yang mahal. Ah, Ya itu. Kan? Makanya mereka itu mengabaikan. Iya. Biasanya kayak gitu. Iya. Nah kalau memang ketika dia meminta untuk dilatih, so pasti pihak FPTI juga mau bantu. Untuk Insya Allah peralatan. siap, FPTI pasti siap, yakin pasti siap. Dan sangat senang kami ketika didatangi. Tapi jangan khawatir. Jangan khawatir, gitu ya. jangan khawatir. Siap. Oke Om, menarik Om. Terima kasih banyak waktunya yang walaupun singkat tapi semua isinya sangat bermanfaat buat kita dan teman-teman nih Om. Amin, Semoga amin. kejadian-kejadian seperti kecelakaan-kecelakaan di gunung tebing bisa semakin sedikit dan lama-lama nggak ada lagi Om ya. Amin, mudah-mudahan. Mudah-mudahan, Itu Om, ya. harapan kita semua. Om terima kasih banyak waktunya. Sama-sama Om. Salam buat Om Moci, Om Joni. Recreational climbers.